Taurat dan rahmat. Rahmat adalah kasih karunia Allah. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 43 dan ayat yang ke-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di sini kita melihat ada seorang yang mengalami kuasa kebangkitan. Dia dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Lazarus. Tetapi setelah ia bangkit, ternyata Lazarus ini masih terikat dengan banyak hal. Bangkit sudah bangkit, hidup sudah hidup, tetapi masih banyak ikatan. Nah, ini saudara adalah gambaran dari gereja Tuhan. Saudara dan saya, kita sudah alami kuasa kebangkitan. Saya percaya kita semua hidup secara rohani, amin. Bukan cuma jasmani, tapi juga rohani. Kita sudah alami itu kuasa kebangkitan, saudara. Kita dibangkitkan, kita dilahirkan baru. Tetapi kita harus akui bahwa masih banyak ikatan yang perlu dilepaskan, saudara. Banyak ikatan dalam kehidupan gereja Tuhan yang harus dilepaskan. Tetapi saya akan berbicara salah satu ikatan yang mungkin kita tidak sadar, yaitu ikatan Taurat. Mengapa saya katakan hal ini? Karena saya melihat bahwa hal ini penting. Hal ini adalah penghalang, perintang untuk kemajuan rohani kita. Bahkan untuk kita menjadi gereja yang disempurnakan. Dan kalau saudara kembali kepada firman, maka ikatan Taurat ini adalah problem terbesar dalam gereja mula-mula. Kalau saudara membaca perjanjian baru yang dimulai dari Injil, kemudian kisah para rasul, maka saudara bisa melihat di situ ada tarik ulur antara Taurat dan rahmat ini. Ada orang percaya masih tetap mempertahankan Taurat, tapi ada orang percaya yang sudah mengerti arti kasih karunia. Dan saudara bisa terus ikuti itu di dalam kitab Roma. Terus yang paling menyolok itu dalam kitab Galatia. Paulus khusus menulis Galatia untuk melawan ikatan Taurat ini, saudara-saudara. Sebab itu kita perlu melihat hal ini. Memang kita tidak melakukan hukum Taurat lagi. Kita tidak terikat seperti orang Yahudi yang jelas-jelas mereka masih melakukan sunat dan sebagainya. Taurat dipegang walaupun sudah jadi anak Tuhan. Kita tidak, tetapi seringkali kita masih punya roh Taurat. Saya pakai istilah roh Taurat. Saya tidak tahu mau pakai istilah apa, atau mau pakai karakter Taurat juga boleh. Tapi saya pakai istilah roh Taurat. Kita masih punya itu dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan masih diikat dengan roh Taurat. Nah, kita coba lihat roh Taurat itu apa sebenarnya. Berbicara Taurat, itu ada beberapa inti yang penting yang perlu kita mengerti. Taurat yang pertama itu mengajarkan gigi ganti gigi. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, bahkan nyawa ganti nyawa. Itu Taurat. Jadi ibaratnya kalau misalkan seseorang lalu bertengkar, lalu dia nggak sengaja meninju musuhnya, merotol giginya, goang satu, maka orang ini saudara-saudara juga harus dibalas, giginya harus dicabut satu. Itu Taurat. Ya, saudara nanti bisa baca itu. Nah, itulah inti Taurat, saudara-saudara. Jadi sebenarnya Taurat itu kalau saya mau gambarkan, itu adalah pembalasan yang setimpal. Itu intinya Taurat. Jadi Taurat itu membalas yang setimpal. Tapi dalam kenyataannya tidak mungkin setimpal. Makanya ada istilah pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ya toh? Nah, itulah sebenarnya inti Taurat. Membalas dendam. Kita dilukai, kita membalas melukai orang lain. Kita dicaci maki, kita juga mau mencaci maki. Itu intinya Taurat. Adil enggak? Adil. Siapa bilang enggak adil? Kalau saudara dilukai lalu saudara melukai orang lain itu kan adil, ya, satu sama. Tapi kalau kita melihat kepada kasih karunia,
kepada Yesus Kristus, maka bukan begitu. Coba kita baca Injil Matius pasal 5 ayat 38. Kita mau coba sedikit membandingkan bagaimana hidup di dalam Taurat dan bagaimana hidup di dalam kasih karunia. Saya ajak saudara bersama-sama menyimak 38 sampai ayat 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini kasih karunia. Dan inilah hukumnya gereja. Jadi kalau saudara mau berjalan dalam kasih karunia, saudara harus ngelakoni. Kita, bukan saudara, kita harus ngelakoni. Kalau kita masih gigi ganti gigi, mata ganti mata, memang adil. Tapi itu masih perbuatan Taurat, saudara. Kita belum di perjanjian baru, kita masih di perjanjian lama. Kalau kita mau berjalan di perjanjian baru, berjalan jadi muridnya Yesus, ya kita harus ngelakoni ini. Ini baru namanya kasih karunia. Jadi saudara-saudara, sebab itu kita harus mengerti hal ini. Paulus menasehatkan juga di dalam Roma pasal 12, oleh ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Jadi intinya saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Maka kamu seperti menaruh bara api di atas kepala musuhmu. Nah saudara-saudara, inilah yang saya ingin sampaikan. Jadi roh Taurat ini saudara, tidak ketara memang. Tapi kalau kita mengerti hakikat Taurat, kita bisa tahu, kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita sedang berjalan dalam Taurat, atau kita sekarang sedang berjalan di dalam kasih karunia. Dikatakan kalau kita mau melakukan kasih karunia Allah, maka ada upahnya. Saudara nanti bisa baca itu di Amsal 25, ayat 21 dan 22. Ada upah, saudara-saudara. Ada sesuatu upah yang Tuhan sediakan. Itu yang pertama, roh Taurat. Yang kedua, apa itu roh Taurat? Apa inti dari Taurat? Taurat itu berbicara kebenaran, tetapi minim kasih. Taurat itu berbicara kebenaran, saudara. Tidak ada yang salah dengan kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu tidak diimbangi dengan kasih, maka itu jadi satu masalah. Kita akan terpeleset kepada orang Farisi. Orang Farisi itu cuma kebenaran-kebenaran, tapi dia tidak punya kasih. Makanya sama Tuhan Yesus ditegur. Sudah bisa baca itu dalam Matius 23, satu pasal penuh Tuhan Yesus menegur. Intinya Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki itu belas kasihan. Kebenaran oke, tapi harus ada belas kasihan. Jangan sampai kita cuma, saya pokoknya benar begini. Betul benar, tapi ingat saudara-saudara, harus seimbang. Yesus Kristus, dia datang dengan kebenaran dan kasih karunia. Kalau cuma kasih saja tanpa kebenaran juga liar. Tapi kebenaran tanpa kasih akan menjadi kejam, akan menjadi tego. Dan saya yakin itu bukan kehendak Allah. Jadi Taurat bicara cuma kebenaran toh. Kebenaran. Tapi minim sekali dengan kasih. Dan orang yang melakukan itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Coba kita baca Injil Yohanes pasal 1, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran, seimbang. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya senang sekali, grace upon grace. Kalau bukan kasih karunia dan kasih karunia yang kita terima, kita tidak ada hari ini. Ya, kalau kita bisa jadi anak Tuhan itu cuma kasih karunia saja. Apalagi kalau kita bisa melayani Tuhan, saudara. Kasih karunia demi kasih karunia. Terus, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sampai di sini. Jadi saudara-saudara, kalau kita cuma ngomong kebenaran tok, walaupun saudara benar, jadi anak Tuhan benar, tidak pernah nipu orang, tidak pernah ngakali orang, saudara jujur,
Pokok saudara bener lah, tapi saudara tidak punya belas kasihan. Saudara tidak bisa mengerti kekurangan orang lain. Saudara tidak bisa tepo seliro. Saudara tidak bisa berkemurahan hati, bocai. Karena saudara masih berada di batas Taurat saja. Saudara menjadi orang Kristen Taurat. Benar. Nanti kita akan sampai. Nanti saya akan tunjukkan satu cerita. Saya akan lebih jelas nanti. Memang benar, nggak bisa dicela. Tapi di pemandangan Tuhan nggak benar, saudara. Orang Farisi itu benar, saudara. Nggak main-main. Kita seringkali berpikir orang Farisi itu jahat. Oh enggak loh, orang Farisi itu benar. Tuhan Yesus saja berkata, kalau ibadahmu enggak lebih dari orang Farisi, kamu enggak masuk surga loh. Tapi orang Farisi yang benar itu punya kekurangan yang besar, yaitu mereka tidak punya belas kasihan, tidak punya kemurahan hati. Makanya kita harus seimbang, saudara. Kita harus bisa mengerti, bermurah hati. Orang yang bermurah hati itu, Amsal berkata, dia berbuat baik kepada diri sendiri. Bukan berbuat baik kepada orang lain sebenarnya. Dia sebenarnya sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Yesus Kristus berkata dalam sabda bahagianya, berkata apa? Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Kembali itu, kayak gema, kayak eko, saudara-saudara. Kita murah hati, kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya kalau kita tidak murah hati, kita tego, kita kikir, pada satu saat kita butuh, kita juga akan mendapat perlakuan yang sama. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin, saudara. Jangan kita pikir kalau kita bermurah hati itu kita rugi, tidak, saudara. Murah hati sedikit, saudara. Kebenaran dan kasih harus seimbang, ya. Yang ketiga, roh Taurat yang ketiga adalah roh menghakimi. Cuma 3 poin saja. Saudara, kita harus tahu bahwa Taurat itu dasarnya adalah melakukan. Orang yang melakukan Taurat, orang yang dapat ngelakoni, selamat. Tapi Injil Kristus itu bukan gitu, saudara. Ini bedanya kadang-kadang satu garis tipis. Kita selamat bukan karena melakukan firman. Kita selamat itu karena iman dan karena kasih karunia. Karena Tuhan sayang, Tuhan cinta kepada kita. Dan kita responi Tuhan dengan iman percaya, kita selamat. Setelah itu baru kita melakukan. Tapi Taurat lain, saudara. Untuk selamat orang harus ngelakoni, harus melakukan. Makanya saudara-saudara, ketika orang itu merasa, dalam tanda kutip merasa, dia dapat melakukan, apa yang terjadi? Besar kepala, sombong. Pasti, karena dia merasa bisa ngelakoni. Setelah dia menjadi sombong, maka apa yang terjadi? Salah satu efek sampingnya ya, dia akan menghakimi. Oh, yang ini kurang ini, orang ini gini, orang ini gini, orang ini gini. Cari kesalahan orang, paling pinter. Iya, itu bukan yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 18 tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi datang, oh Tuhan terima kasih, aku dapat melakukan ini. Tidak seperti pemungut cukai itu Tuhan. Tapi pemungut cukai dia tidak berani datang, dia menjauh. Dia cuma menepuk dada, Tuhan ampuni aku butuh belas kasihan-Mu. Sudah kita kadang-kadang tidak sadar ya, kita terjebak, kita kepleset, kita mulai menghakimi orang lain, kita tidak sadar bahwa kita sendiri banyak kekurangan dan kita ada sebagaimana kita ada hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Jadi Taurat itu menghakimi, tetapi kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu mengcover, tidak mengekspos. Kalau kita lihat kesalahan orang lain lalu kita expose, hati-hati susah. Mungkin kita sudah merasa diri paling benar. Mari kita belajar mengcover. Firman Tuhan berkata, kasih itu menutupi banyak dosa. Dosa orang lain, juga dosa orang yang mengcover ini. Karena dia mengcover dosa orang lain, dia juga di-cover dosanya oleh Tuhan. Jadi ini saudara-saudara beberapa roh Taurat yang saya bisa sampaikan. Masih banyak lain, tapi 3 ini saudara saya harap benar-benar saudara kita bisa mengerti dan camkan. Nah mari saya ajak saudara melihat satu cerita. Matius pasal 19 mulai ayat 16 sampai 26. Sudah di situ ada satu cerita yang menarik. Ada seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Lalu dia berkata, Tuhan Yesus, saya ingin masuk surga. Saya ingin sempurna. Bagaimana caranya? Lalu Tuhan Yesus berkata, ya kamu laksanakan Taurat. Sudah. Aku sudah melaksanakan. Aku enggak membunuh, aku enggak berzina, aku enggak berbuat ini. Ini luar biasa ini saudara. Aku enggak mencuri, aku enggak berdusta, aku menghormati ayah ibu dan sebagainya dan sebagainya. Sempurna, kebenaran yang sempurna.
Tapi apa cukup? Nyata tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Orang yang berusaha mentaati Taurat, bagaimanapun juga katakan dia bisa mentaati dengan sempurna, tetap tidak cukup. Akhirnya Tuhan berkata apa? Oke, kalau gitu jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Kalau kamu mau sempurna. Lalu anak muda ini dia susah, akhirnya dia pergi. Tanpa bicara satu kata pun dia pergi. Murid-murid yang mendengar juga kaget. Tuhan, mana mungkin? Siapa yang bisa melakoni ini Tuhan? Lalu Tuhan berkata satu kata, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat ini seringkali diambil tapi tidak dihubungkan dengan konteks ini ya. Tapi sebenarnya konteksnya itu Tuhan sedang berbicara tentang kesempurnaan gereja. Saudara, gereja untuk menjadi sempurna tidak cukup kita cuma melakoni semua perintah Allah. Tapi kita butuh banyak kemurahan Allah, saudara. Kita butuh belas kasihan Allah. Salah satunya Roh Kudus itu adalah belas kasihan. Dan Roh Kudus itu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kalau kita katakan untuk sempurna itu 100, kita bisa melakukan 5% aja hebat. Lalu yang 95% itu siapa yang melakukan? Itu Allah, Roh Kudus yang melakukan. Roh Kudus yang memampukan. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Bagi manusia memang tidak mungkin. Jangan kita berharap dengan kemampuan kita, kekuatan kita dapat melakukan, tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, saudara-saudara. Karena Allah penuh dengan rahmat. Allah penuh dengan rahmat. Allah penuh dengan kasih karunia. Dan itu yang kita butuhkan setiap hari. Kasih karunia Allah. Sebab itu jangan kita hidup dengan roh Taurat. Kalau kita hidup dengan roh Taurat, kita tidak bisa sempurna. Tidak mungkin kita mencapai kesempurnaan. Karena sekali lagi, untuk menjadi sempurna kita butuh banyak belas kasihan Allah. Paulus sendiri berkata, siapa yang mampu memikul tugas pelayanan? Siapa yang mampu? Tetapi roh Allah yang memampukan. Sebab itu mari kita menjadi anak Tuhan, kita benar-benar sadar bahwa kita ini banyak menerima kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita juga mau menjadi anak Tuhan yang murah hati. Bermurah hati kepada orang lain. Belajar, saya juga belajar. Kita mau belajar, saudara. Kasih karunia yang kita terima, kita juga mau membagikan kasih karunia kepada orang lain. Saya akan tutup dengan 2 pesan. Yang pertama, Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Dan yang kedua, ingat apa yang kita berbuat kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Kalau kita banyak bermurah hati, maka kita akan menerima banyak kemurahan. Satu ayat terakhir, Lukas pasal 7 ayat 47. Perkataan Yesus kepada perempuan yang berdosa, dia berkata demikian, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tuhan, kami butuh kemurahan. Terima kasih, Yesus.